Bayangkan dua lautan yang luas. Satu biru muda, tenang dan jernih. Yang lainnya biru gelap, dalam dan misterius. Keduanya mengalir, mendekat, lalu bertemu di satu titik. Tapi, seperti ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Airnya tidak menyatu, warna dan karakteristiknya tetap berbeda. Mengapa dua laut bisa bertemu, tapi tidak bercampur? Fenomena ini disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dia memberikan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Apakah ini mukjizat? Apakah sains bisa menjelaskannya? Atau adakah pesan yang lebih dalam di balik pertemuan dua laut ini? Di antara ombak Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, ada sebuah wilayah kecil bernama Selat Gibraltar. Tempat ini menjadi saksi bisu sebuah fenomena alam yang tak biasa. Dua jenis air laut berdampingan, namun tidak pernah bersatu secara utuh. Air Mediterania cenderung lebih hangat, lebih asin, dan lebih padat. Sementara Samudra Atlantik lebih dingin, kurang asin, dan lebih ringan. Jika kita melihatnya dari atas menggunakan drone atau satelit, terlihat dua warna air yang berbeda, mengalir bersebelahan. Tapi tak pernah menyatu seolah ada garis tak terlihat di antara mereka. Para ilmuwan menyebutnya fenomena halocline, yaitu pertemuan dua massa air dengan kadar garam berbeda. Mereka juga menjelaskan ini sebagai densitas dan tegangan permukaan, yang menyebabkan air tidak mudah bercampur. Tapi, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Al-Quran sudah menyebutkan ini jauh sebelum manusia mengenal ilmu kelautan? Mari kita buka lembaran Al-Quran, Surah Ar-Rahman, yang terkenal dengan pengulangan ayat indah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan di antara keajaiban yang Allah sebutkan dalam surah ini adalah tentang dua lautan yang bertemu, tapi tidak melampaui batas masing-masing. Bagi para ulama tafsir klasik seperti Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, hingga Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini adalah bukti bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan takaran dan kehendaknya. Dan lautan bukan sekedar air asin luas yang mengisi bumi. Ia adalah simbol, batas, kehendak dan kekuasaan. Air dalam Islam bukan hanya elemen fisik. Ia adalah rahmat. Ia bisa menjadi azab. Ia bisa menjadi sumber kehidupan atau pemisah yang abadi. Pada tahun 1960-an, seorang ahli kelautan asal Prancis bernama Jacques-Yves Cousteau melakukan penelitian bawah laut di berbagai samudra. Dia dan timnya menemukan pertemuan dua laut yang tidak bercampur secara sempurna, seolah air satu laut tidak bisa menembus batas air laut lainnya. Mereka menyelam, mengambil sampel dan mengukur parameter air, salinitas, densitas, suhu, dan tekanan. Kesimpulannya, ada batas yang jelas
meskipun tak terlihat, yang memisahkan dua air laut itu, dan batas itu disebut barzah. Kata yang sama yang digunakan dalam Al-Quran. Kosteu sangat terkejut, sampai akhirnya beberapa ilmuwan muslim memperlihatkan padanya ayat dalam surah Ar-Rahman. Ia tersentak. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang buta huruf, hidup di gurun tandus, bisa mengetahui fenomena kelautan yang hanya bisa disaksikan dengan teknologi modern? Fenomena dua laut bertemu tapi tidak bercampur tidak hanya ada di Selat Gibraltar. Ia juga ditemukan di Teluk Alaska, di mana dua arus besar bertemu. Arus air tawar dari Gloucester dan arus air laut asin. Di Selat Bosporus, Turki, tempat Laut Hitam dan Laut Marmara bersatu tapi tetap berbeda. Di lepas pantai Cape Town, Afrika Selatan, pertemuan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Setiap titik ini menyimpan misteri yang sama. Dua masa air bertemu, namun tetap dengan sifat uniknya. Banyak ilmuwan berdebat soal mekanismenya, namun tidak satupun yang mampu menjelaskannya. Kenapa air itu tidak bercampur seutuhnya dalam jangka panjang? Itulah yang membuat hati kita gemetar. Karena ternyata air pun patuh pada batas yang Allah tetapkan. Jika kita renungi lebih dalam, dua laut itu bukan hanya fenomena fisik. Ia adalah simbol kehidupan, simbol batas yang Allah tetapkan bagi segala sesuatu. Dalam kehidupan, ada dua kekuatan besar, kebaikan dan keburukan, cahaya dan kegelapan, kebenaran dan kebatilan. Mereka kadang bersentuhan, kadang tampak saling mendekati, namun selalu ada batas, sesuatu yang memisahkan, yang menjaga agar kebenaran tak tercemar oleh kebatilan, dan agar kebatilan tak menguasai cahaya. Barzah adalah hukum Tuhan. Ia tidak hanya berlaku pada air, tapi juga pada manusia, jiwa, dan kehidupan ini. Bayangkan kamu berdiri di atas kapal, ombak menggulung lembut di bawahmu, dan langit terbentang luas di atasmu. Di bawah kapalmu, dua laut sedang bertemu, tapi mereka tetap menjaga diri, tetap setia pada sifat masing-masing. Lalu kita sebagai manusia, apakah kita juga bisa menjaga batas yang Allah tetapkan? Atau kita sering melewatinya, melanggar, dan mengacaukannya? Dua laut tidak pernah menabrak barzah, tapi manusia sering melanggar batas dirinya sendiri. Maka, pelajaran dari dua laut itu bukan hanya tentang air, tapi tentang kepatuhan, tentang tunduk pada hukum ilahi, tentang menghormati batas. Subhanallah, siapa sangka dari dua laut yang bertemu tapi tak bercampur, kita bisa melihat kekuasaan Allah, menyentuh kedalaman ilmunya, dan memahami nilai-nilai spiritual yang begitu mendalam. Allah berfirman yang artinya, antara keduanya ada barzah, pembatas yang tidak dilanggar oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Pertanyaannya sekarang, jika laut saja patuh batas yang ditetapkan oleh Tuhan, maka apakah kita sebagai manusia masih berani melanggar batas yang Allah tetapkan? Jangan lupa share video ini kepada orang-orang tercintamu, karena bisa jadi dari dua laut yang tak bercampur, ada hati yang bisa kembali tersentuh. Subscribe sekarang untuk kisah-kisah Islami penuh makna, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video selanjutnya. Komentar di bawah, apa pendapatmu tentang fenomena dua laut yang tak bercampur ini? Apakah ini bukti sains mendukung wahyu, atau ada pesan yang lebih dalam lagi? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?